Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Rosa Jenita Wulandari, NIM H1A1200088. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis materi APBD Desa yang diampu oleh dosen Bapak Alfa Beriansah, SIP MIP. Baiklah, di sini saya akan mulai menjelaskan tentang APBD Desa. Penyusunan APBD Desa secara umum, pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa mendatang. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa, perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBD Desa. Penyusunan APBD Desa berdasar pada RK Desa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Fungsi APBD Desa sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum. APBD Desa menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat pemerintah desa dan semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu yang pasti. Dalam menyusun APBD Desa ada beberapa ketentuan, yaitu APBD Desa disusun berdasarkan peraturan desa tentang RKP Desa. APBD Desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rencana APBD Desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APBD Desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Secara teknis, penyusunan APBD Desa memperhatikan yang pertama pendapatan desa. Pendapatan desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rasional artinya menurut pikiran logis serta sesuai fakta dan data. Yang kedua, belanja desa. Disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dan penggunaan keuangan desa harus konsisten sesuai rencana, tepat jumlah dan tepat peruntukan, dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Yang ketiga, pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Yang keempat, pembiayaan desa. Penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan nyata atau sesungguhnya yang dimiliki desa, serta tidak membebani keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Yang kelima, silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Dalam menetapkan anggaran, sisa lebih perhitungan sebelumnya atau silpa, agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi terjadinya pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadinya penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD Desa. Yang pertama yaitu peran kepala desa. Kepala desa harus menyiapkan SK tim penyusun, kemudian membahas Raperdes APBDes dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD. Kemudian menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDes dan Perdes APBDes perubahan. Kemudian menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes dan pengelolaan barang desa. Lalu menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. Juga menetapkan bendahara desa, menetapkan petugas yang melakukan
pemungutan penerimaan desa, dan menetapkan pengelolaan aset desa. Kemudian peran sekretaris desa yaitu yang pertama memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang kedua menyiapkan Ranperdes APBDes, Raperdes APBDes perubahan, dan Ramperdes pertanggungjawaban APBDes. Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana, lalu menyusun rancangan keputusan kepada desa terkait pelaksanaan Perdes APBDes dan APBDes perubahan. Kemudian mendokumentasikan proses penyusunan APBDes, APBDes perubahan, dan pertanggungjawaban APBDes. Dan dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa atau PTPKD. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang peran BPD. Peran BPD yaitu membahas Raperdes APBDes dan APBDes perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Dalam kurung pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAPBDes dan dengan RKP desa. Lalu menyetujui dan menetapkan APBDes dan APBDes perubahan bersama kepala desa dan mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBDes. Lalu peran Bupati dalam penyusunan APBDes yaitu melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Bupati melimpahkan kepada camat dan satuan kerja perangkat daerah yang mengampu pemberdayaan desa. Serta kemudian peran masyarakatnya, yaitu konsolidasi partisipan yang terlibat dalam proses, kemudian agregasi kepentingan atau mengumpulkan kepentingan yang berbeda-beda, lalu memilih referensi atau prioritas program dan kegiatan. Kemudian monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBDes dan terlibat dalam penyusunan RKA. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan APBDes. Proses penyusunan APBDes. Yang pertama, penyusun APBDes disebut partisipasif apabila dalam setiap tahapan musyawarah desa, BPD dan pemerintah desa melibatkan masyarakat. Semakin banyak melibatkan kelompok masyarakat dalam penyusunan APBDes, maka perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDes semakin berkualitas. Yang kedua, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa dan menyampaikan ke kepala desa. Yang keempat, kepala desa kemudian menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama, yang disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Yang kelima, rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama, maka akan dilakukan evaluasi. Yang keenam, Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari sejak hari kerja. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai atau tidak ditindaklanjuti, maka diberlakukannya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Kemudian seperti pada contoh, ini termasuk ada APB Desa Binangun tahun 2021. Di situ nampak pendapatan asli desanya sebanyak 77.351.175 rupiah. Kemudian dana desanya ada 768.146.000. Lalu bagi hasil pajak dan retribusi daerahnya
ada Rp57.570.166 dan alokasi dana desanya Rp403.517.000. Kemudian mendapatkan bantuan keuangan dari kabupaten sebanyak 41 juta. Jadi jumlah pendapatan desa Binangun tahun 2021 yaitu 1.347.584.341 dengan jumlah belanja 1.347.584.341 rupiah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga mengenai struktur APB desa. Yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan aset desa yang digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai dari perusahaan yang berada di wilayah desa, baik perusahaan yang bersifat BUMN dan BUMD dan perusahaan swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendapatan asli desa berasal dari, yang pertama berasal dari penerimaan tanah kas desa, yang kedua dari pasar atau kios desa, yang kedua dari pemandian umum yang diurus desa, yang keempat dari daya tarik wisata, yang kelima bangunan milik desa yang disewakan, yang keenam pungutan desa dan hasil usaha desa, yang ketujuh swadaya masyarakat dan kekayaan desa lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Lalu saya menjelaskan struktur APBD desa, yaitu bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan, yaitu 60/100 atau 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. Kemudian 40/100 atau 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Kemudian pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah, kabupaten atau kota kepada desa dan ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Kemudian alokasi dana desa. Alokasi dana desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Kemudian struktur kemudian mengenai bantuan keuangan kabupaten. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten atau kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota kepada desa. Bantuan keuangan dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus diperuntukkan dan pengelolanya ditetapkan oleh pemerintah daerah, pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk pendapatan lain-lain, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga meliputi hibah pemerintah, kabupaten atau kota, provinsi, pusat, luar negeri swasta, dan hibah lainnya. Sumber pendapatan lain yang diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta bantuan lain dan tidak dijual belikan. Kemudian mengenai belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa meliputi belanja desa terdiri atas kelompok, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tak terduga. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Kegiatan tersebut terdiri atas: yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai, pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan juga BPD. Belanja barang dan jasa, pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, contohnya alat tulis kantor. Kemudian belanja modal, yang pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, contohnya barang atau bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Lalu belanja tak terduga, belanja yang belum tersedia anggarannya dan dilakukan dalam keadaan darurat atau keadaan luar biasa atau KLB, dengan pengertian keadaan yang sifatnya tidak biasa atau mendesak, contohnya bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana, wabah. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang surplus atau defisit. Surplus adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan atau pemasukan yang diterima desa melebihi pengeluaran belanja. Sedangkan defisit adalah situasi ketika pengeluaran lebih besar dari penerimaan defisit. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Adalah pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Kegunaannya ialah untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja. Kemudian mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan dan mendanai kewajiban lain yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Kemudian pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan terdiri atas silpa tahun sebelumnya, kemudian pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Kemudian pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Kemudian di sini saya akan memberi kesimpulan mengenai analisis APBD desa, yaitu secara umum pengertian perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja untuk kurun waktu tertentu di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dimaksud adalah proses penyusunan APBD desa. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik atau good governance dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata kelola pemerintahan yang baik diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APB desa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APB desa, yaitu penyusunan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban,
memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD serta ditetapkan dalam peraturan desa. Kemudian APB desa terdiri dari pendapatan asli desa atau PAD, dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan kabupaten, pendapatan lain-lain belanja desa, surplus atau defisit, pembiayaan desa dan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Kemudian saran saya untuk pemerintah ataupun instansi terkait memperhatikan pengelolaan keuangan untuk aparatur desa beserta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan ke depannya dalam pengelolaan keuangan dana desa bisa lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prosedur yang ditetapkan karena dilihat dari rasio kemandirian desa yang masih lemah. Sehingga untuk pemerintah desa seharusnya program alokasi dana desa benar-benar dikelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baiklah, itu tadi penjelasan dari analisis saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.